Uhud. Di mana perang Uhud, rahimani jami'a, adalah nama sebuah gunung. Ini kita lihat gunung besar dari kiri kita sampai ujung sana, itu adalah gunung Uhud. Gunung yang panjangnya 8 kilo, lebarnya 4 kilo, tingginya 1 kilo. Gunung bentuknya adalah gunung batu, tumbuh-tumbuhannya adalah tumbuh-tumbuhan kecil-kecil saja. Di mana gunung Uhud ini diibaratkan adalah sebagai penjaga pintu masuknya kota Madinah. Kota Madinah itu subhanallah, Allah ciptakan kiri, kanan, dan bagian belakangnya, yaitu timur, barat, dan wilayah selatannya itu terlindungi oleh lava yang sudah mengeras. Jadi zaman dahulu pernah terjadi gunung berapi, lavanya itu menutupi wilayah timur, barat, dan selatan kota Madinah, dan lava tersebut mengeras membentuk batu cadas hitam. Kaki kuda saja luka, apalagi kalau kaki manusia. Makanya kota Madinah ini ibaratnya benteng alami, kebun yang terjaga. Nah, satu-satunya pintu masuk adalah wilayah utara kota Madinah, itu pun masih dihalangi gunung Uhud. Makanya saat terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di mana kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka di perang kedua Hijriah, yaitu perang Badar, maka Rasulullah SAW merapat meminta pendapat para sahabatnya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ini bagaimana? Apakah kita menunggu atau kita menyambut dari luar? Maka kesepakatan yang didapatkan adalah menunggu di luar, yaitu menunggu di sekitar Uhud. Akhirnya Rasulullah SAW berangkatlah dari kota Madinah. Yang terkumpul pasukan pertama adalah 1.000 pasukan. 1.000 pasukan. Arah jalannya Rasulullah SAW dari sana. Dari sana Rasulullah SAW berjalan 1.000 pasukan dari kota Madinah. Kota Madinah, kalau saya bilang kota Madinah, itu adalah Masjid Nabawi zaman sekarang. Jadi kota Madinah zaman dahulu itu kecil. Kita Masjid Nabawi yang kita sholatin sekarang ini, gerbangnya itu adalah gerbang kota Madinah. Artinya keluar dari gerbang tersebut dianggap sudah keluar dari kota Madinah. Jadi kota Madinah tidak besar. Sekarang alhamdulillah sudah besar. Jadi kalau saya bilang kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan 1.000 pasukan para sahabatnya. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah SAW tiba di sebuah lokasi. Rasulullah beristirahat. Nama lokasi tersebut sekarang dinamakan Perkampungan Dire'. Perkampungan Dire' atau distrik Dire'. Di situ Rasulullah SAW beristirahat semalam, kemudian memasang tendanya, kemudian pada pagi harinya memakai jubah zirahnya. Makanya perkampungan tersebut dinamakan Dire', yaitu baju zirah. Dan disitulah, di lokasi tersebutlah 300 orang-orang munafik mereka balik pulang ke kota Madinah. Mereka menganggap bahwasanya perang ini adalah perang yang merugikan bagi mereka. Akhirnya mereka mangkir, tidak mau ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baliklah 300 orang, jadi sisa berapa? 700 pasukan. Bayangkan 700 melawan 2.000 pasukan. 700 melawan 2.000 pasukan kafir. Makanya saudara yang dirahmati Allah, peperangan Islam, kalau kita baca sejarah, itu peperangan kalau diibaratkan bidak catur, ini peperangan yang mustahil menang. Di mana peperangan Islam, musuh itu selalu berkali lipat lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin yakin bahwasanya yang memenangkan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat dengan ketaatannya mereka kepada ketakwaan mereka kepada Allah dan taatnya kepada Rasulullah SAW, mereka tetap berangkat 700 orang. Kita lihat itu masjid besar, namanya adalah Jami' Hamzah, di mana di sekitar masjid itulah diperkirakan lokasi kemahnya kaum muslimin untuk menyambut perang Uhud. Lokasi kemahnya mereka di situ.
mereka memasang kemah antara Bukit Pemana, ini Bukit Pemana atau dikenal sebagai Jabal Ainain, Gunung Ainain, Gunung Dua Mata Air. Sekarang Dua Mata Air tidak ada dalam buku sejarah. Di Ainainnya tidak dikenal dengan nama Gunung Pemana. Ini Gunung Pemana. Rasulullah SAW mengatur strategi perang dengan tertibnya, dengan rapinya. Perlu diketahui, strategi perang pertama kali diterapkan di tanah Arab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW dimasukkan oleh Michael Hart, dia penulis bestseller 100 orang yang memiliki pengaruh dunia, sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia ini. Tidak lain karena Rasulullah SAW selain sukses masalah agama, sukses juga masalah dunia. Beliau sebagai kepala negara, sebagai panglima perang sukses, sebagai bapak, sebagai teman beliau sukses. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatur pasukannya 700 antara Gunung Pemana sama Gunung Uhud. Di sampingnya adalah Lembah Konat. Ini sampingnya Lembah Konat. Awalnya Lembah Konat itu nempel dengan Gunung Pemana. Sekarang Lembah Konat agak jauhkan, biar mudah jamaah bisa pukul. Dulunya nempel dengan Gunung Pemana. Makanya kaum muslim itu agak aman. Ini Gunung Uhud, ini Gunung Pemana, ini Lembah Konat agak dalam. Jadi kalau mau menyerang kaum muslimin dari belakang, itu kafir Quraisy harus turun dulu ke lembah, maka Bukit Pemana siap untuk menembakkan panahnya. Makanya di Gunung Pemana tidak banyak pasukan. Kisaran 60, ada riwayat mengatakan 70. Itu bisa menghalau pasukan berkudanya Khalid bin Walid dan Ikrimah. Yang saat itu mereka masih berada di kelompoknya kafir Quraisy. Akhirnya mereka susah untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Waktu awal peperangan, Khalid bin Walid adalah seorang panglima yang cerdas, di mana sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, Khalid bin Walid peperangan yang dipimpin itu selalu menang. Khalid bin Walid waktu awal peperangan diperkirakan, kita lihat bukit kecil itu, ujung Uhud tersebut, diperkirakan disitulah Khalid bin Walid memantau kondisi peperangan, melihat di mana celah dia bisa masuk untuk menyerang kaum muslimin. Maka saat peperangan terjadi, Rasulullah mengatakan kepada pemanah, kalian menang kalah jangan turun. Menang kalah jangan turun. Sudah manut aja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal peperangan kaum muslimin menang. Awal peperangan 700 pasukan bisa memukul mundur 2000 pasukan. 2000 pasukan yang berasal dari Mekah, arah sana Mekah, diperkirakan seberang jalan ini adalah lokasi kemahnya kafir Quraisy. Dan lokasi kita berdiri yang begitu luas ini adalah lokasi peperangan Uhud. Jadi terpukullah mundur 2000 pasukan. Maka pasukan pemanah yang waktu itu memantau, oh ini kayaknya kita sudah menang ini. Rampasan perang sudah mulai ada ini, baik itu pedang, baik itu tameng, baju zirah, helm, ini ada berceceran. Makanya pemanah berniat, ada niatan ingin membantu para sahabat untuk mengambil rampasan perang tersebut. Akan tetapi sekali lagi, niat baik untuk mendapatkan pahala ridho Allah tidak cukup dengan niat baik. Harus sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu para ulama mengatakan 2 syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas dan manut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat niatnya baik, mereka turun sudah dilarang. Sama pimpinan pemanah saat itu mengatakan jangan turun. Rasulullah memerintahkan kepada kita menang kalah di sini. Tetapi sekali lagi, para sahabat bukan malaikat. Mereka bisa salah, apalagi kita. Sudah dibilang Rasulullah, sholat masih ada yang tinggalin sholat 5 waktu. Jadi ini para sahabat turun mengambil rampasan perang tersebut. Khalid melihat ada celah. Sisa beberapa orang di pemanah, dilihat ini bisa dia terobos. Akhirnya Khalid dari sana masuk, turun ke Lembah Konat, kemudian mutarin bagian belakang Gunung Pemana. Bagian belakang pojok sana, naik ke lembah, membunuh sisa pemanah.
Setelah sisa pemuda terbunuh, Khalid langsung mencari bagian belakang. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang dijuluki sebagai singa Allah, di mana Hamzah ini orang paling terdepan dalam peperangan. Melihat Khalid mau menyerang dari belakang, dia yang tadi terdepan langsung lari ke belakang menghalau Khalid. Ternyata di bagian belakang sudah ada Wahsy, seorang budak yang diberi hadiah untuk membunuh Hamzah. Makanya saat Hamzah lengah menghalau pasukannya Khalid, tertombaklah Hamzah oleh tombaknya Wahsy. Wafatlah Hamzah. Setelah wafatnya Hamzah, Khalid menyerang dari belakang. Terjadi peperangan sengit. Dilihat panjinya kafir Quraisy ada di bagian belakang. Kafir Quraisy yang tadinya lari balik kembali. Akhirnya terjepitlah kaum muslimin. Saat terjepitnya kaum muslimin sudah kacau balau. Bahkan sempat ada isu Rasulullah SAW wafat. Apalagi Rasulullah SAW saat peperangan tersebut terluka. Tembus dengan panah wajah beliau. Tembus dengan panah wajah beliau. Di mana ikhwal kiram, kita lihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Diperangi, disakiti, terluka, beliau masih bilang, bagaimana sebuah umat bisa mendapatkan kemenangan dari Allah sedangkan mereka melukai Nabi. Kita lihat di sini yang melukai Nabi siapa? Kafir Quraisy. Rasulullah masih mengatakan mereka umatnya. Makanya sangat salah kita sebagai umat Islam, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, itu menganggap Islam itu ya khusus kita. Ajaran Islam itu tidak boleh ke agama lain. Tidak. Agama Islam adalah agama yang ajarannya itu rahmatan lil alamin. Kita sebarkan Islam ke seluruh umat manusia, tidak pilih-pilih. Itulah ajaran Islam. Makanya saat Rasulullah SAW terdesak, maka beberapa sahabat mereka berkumpul, menjadikan tubuh mereka sebagai tameng Rasulullah SAW, membawa Rasulullah SAW ke arah sana. Kita lihat sana ada menara masjid yang tajam. Nah, ke arah sana, ke pedalaman sana lah Rasulullah SAW diungsikan. Disitulah Rasulullah SAW sholat pertama kali dalam keadaan berduduk, sholat memimpin para sahabatnya sholat jamak zuhur dan asar dalam kondisi perang, memimpin para sahabatnya dalam kondisi duduk karena beliau terluka. Kemudian setelah itu kafir Quraisy melihat bahwasanya kaum muslimin lari ke sana, mereka khawatir jangan-jangan di sana ada pasukan yang siap menyambut mereka. Akhirnya mereka menyelesaikan peperangan, mereka balik pulang. Peperangan antara kafir Quraisy dan kaum muslimin berakhir dengan kaum muslimin gugur 70 orang sahabat. 70 orang sahabat gugur, di antaranya dua sahabat besar adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Kita tahu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW, sedangkan Mus'ab bin Umair, subhanallah, jarang ada kaum muslimin yang mengenal Mus'ab bin Umair. Akan tetapi ketahuilah, Mus'ab bin Umair adalah sosok figur teladan bagi para anak muda. Mus'ab bin Umair seorang anak muda yang parlente, borjuis, yang stylish, itu ganteng, gagah, orang kaya. Orang tahu dari bau parfumnya sudah tahu ini Mus'ab. Gagah orangnya. Masuk Islam dan ingin belajar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keluarganya kasih pilihan, ente mau tetap hidup mewah atau tinggalkan kami hidup sama agamamu. Akhirnya Mus'ab bin Umair lebih memilih Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda yang tampangnya gagah, ganteng, lebih memilih belajar agama Islam dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan usahanya berbalas. Mus'ab bin Umair menjadi utusan Rasulullah SAW pertama, diberikan kehormatan oleh Rasulullah SAW karena dia orangnya juga cerdas, pintar, belajar dari Rasulullah SAW. Diutus sebagai guru TPA ke kota Madinah pada tahun ke-12 Hijriah. 12 kenabian. Pada tahun 12 kenabian, Mus'ab bin Umair menjadi utusan utama umat Islam, diutus untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam bagi penduduk Madinah. Subhanallah, kita lihat bekas usaha didikannya Mus'ab bin Umair
sekarang kota Madinah menjadi kota muslim yang memiliki keimanan kuat. Kita bayangkan saja, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam wafat, maka ada 3 perkara yang pahalanya akan terus nyambung. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang kita dapatkan di kota Madinah, Islam yang kita pelajari di kota Madinah, pahalanya dari 1400 tahun itu nyambung sampai ke Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang begitu sederhananya bersahaja memilih Allah dan Rasulnya, balik kemudian dia tetap milih tinggal di Masjid Nabawi, belajar dari Rasulullah SAW, dan perang kedua pada tahun ketiga Hijriah beliau wafat. Subhanallah, para sahabat sedih melihat kondisinya Mus'ab. Mereka tahu siapa ini Mus'ab dahulunya. Saat wafat pakaiannya tidak cukup. Kita tahu para syuhada diwafatkan dengan pakaiannya. Maka saat mau dimakamkan, dia pakaiannya tidak cukup. Itulah Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itulah kisah tentang sahabat Hamzah dan sahabat Mus'ab bin Umair yang memilih Allah dan Rasulnya ketimbang kenikmatan duniawi yang cuma sementara saja. Nah, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, di antara sunnahnya Rasulullah SAW rutin datang ke pemakaman syuhada Uhud, mendoakan para syuhada Uhud. Insya Allah kita akan mendekat di sana, kita akan mendoakan mereka sambil nanti saya tunjukkan di mana perkiraan lokasinya makam Hamzah dan makamnya Mus'ab. Hamzah sebagaimana kabarkan itu wafat di belakang sana, akan tetapi sempat terjadi banjir yang hebat. Puluhan tahun setelah wafatnya Hamzah menyebabkan kuburannya Hamzah itu terbongkar, di mana dalam sejarah dijelaskan saat diangkat mayatnya Hamzah itu darah masih bercucuran.